Bab 2641. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kolaborasi itu pasti akan terjadi, tetapi hal itu membuatnya bertanya-tanya apakah benar-benar perlu ada upacara pemotongan pita. Haruskah kita hadir? Patricia bertanya dengan ragu. Jelaslah bahwa Nicole tidak suka menghadiri acara seperti itu, tetapi karena Harvey telah menyebarkan berita itu dan mengundang banyak tokoh bisnis dari seluruh San Johto, mereka tidak punya pilihan selain pergi. Ayo pergi, tatapan Nicole sedikit gelap. Pada titik ini, mereka tidak punya pilihan lain selain muncul. Kalau begitu aku akan bersiap, jawab Patricia. Nicole mengangguk setuju, lalu Patricia melangkah keluar kantor. Sambil bersandar di kursinya, Nicole memandang dokumen-dokumen yang dikirim Harvey kepadanya sambil tenggelam dalam pikirannya. Segera setelah itu, malam tiba, dan lampu-lampu kota mulai bersinar. Seperti biasa, semua orang di kediaman Riddle berkumpul untuk makan malam di ruang makan. Semua orang sudah mendengar tentang situasi Clue, tetapi mereka tidak khawatir atau penasaran tentang keseluruhan situasi, mengingat Nicole tidak peduli dengan semuanya. Samuel dan Spencer sudah pergi selama setengah bulan, kan? Rumah ini terasa agak kosong tanpa mereka, keluh Gloria saat melihat hanya beberapa anaknya yang tersisa. Bu, mereka tidak akan tinggal di sini bahkan setelah mereka kembali, kata Stanley, mengingatkan Gloria bahwa mereka harus terbiasa dengan hal ini. Tapi tetap saja, akan lebih baik jika mereka kembali dan menghidupkan suasana dari waktu ke waktu, jawab Gloria, tahu betul apa yang akan terjadi. Lagi pula, dia tidak berharap rumahnya akan ramai setiap hari, dia hanya berharap mereka akan berkunjung sesekali. Itu akan segera datang. Mereka akan kembali dalam waktu setengah bulan, kata Stanley. Oh, ya, kalian berdua tidak sedang mempersiapkan pernikahan. Bagaimana? Gloria mengalihkan pandangannya ke Nicole dan Jared. Ketika Stanley mendengar itu, bibirnya berkedut. Bu, apakah ibu ingin mereka juga pergi berbulan madu? Rumah akan semakin sepi. Mengapa dia mengeluh tentang rumah yang kosong sementara mendesak Nicole untuk menikah di saat yang sama? Tanyanya. Gloria menatap Stanley dengan pandangan tidak senang. Aku hanya bertanya. Ia akan sangat senang jika Nicole dan Jared benar-benar memutuskan untuk menikah karena ia telah menunggu momen ini sejak lama. Kami sedang melakukan persiapan, jawab Nicole sambil menatap Gloria. Bu, ibu tidak perlu khawatir tentang kami sekarang. Kamu sebaiknya fokus pada Sally. Ya, Sally butuh banyak perawatan sekarang, Stanley menimpali, bersemangat untuk mendukung Nicole. Saya baru saja menjenguknya hari ini, dan dia baik-baik saja, kata Gloria sambil tersenyum lebar saat menyebutkan kehamilan Sally. Keluarga itu kemudian melanjutkan obrolan, makan, dan menikmati momen langka penuh ketenangan dan kegembiraan. Setelah makan malam, mereka semua berkumpul di ruang tamu, mengunyah buah dan makanan penutup. Nenek, besok hari bebas. Apakah Paman Stanley akan berkencan? Tanya Lana sambil memiringkan kepalanya. Ya, bagaimana kamu tahu, Lana? Tanya Gloria sambil tersenyum. Aku mendengarnya darimu, kata Lana bangga. Ingatanku memang yang terbaik. Gloria menepuk kepala Lana dengan penuh kasih sayang. Ah, Lanaku memang yang terpintar. Bisakah kita pergi dengan Paman Stanley? Lana meringkuk dalam pelukan Gloria dengan manis. Namun, Gloria agak ragu untuk memberi tahu mereka. Itu akan sangat merepotkan. Paman Stanley ada sesuatu yang harus dilakukan. Bagaimana dia bisa fokus pada kencan jika dia harus mengurus Lana dan Nolan? Pikirnya. Namun, Stanley cukup bersemangat. Tentu saja, Lana. Ayo ikut. Sama sekali tidak merepotkan bagiku. Dia tidak ingin pergi sejak awal, dia hanya dipaksa untuk melakukannya. Akan sangat bagus jika Nolan dan Lana bisa mengikutinya. Dia hanya akan menunjukkan wajahnya, lalu menggunakan Nolan dan Lana sebagai alasan untuk segera pergi dari sana. Bab 2642 lagi pula, mengajak Nolan dan Lana bermain lebih baik daripada kencan buta, setidaknya baginya. Gloria ragu sejenak sebelum dengan enggan menyetujui. Baiklah, Bu Jin juga mencintai anak-anak. Membawa Nolan dan Lana bersamamu mungkin akan memberimu beberapa topik umum. Senyum Stanley langsung membeku,
karena ia mulai merasa ada yang tidak beres. Kalau begitu, sudah beres. Ajak kami bersamamu besok, Paman Stanley. Lana langsung menyeringai puas. Tugasnya telah selesai, dan yang harus mereka lakukan hanyalah menyaksikan kejadian apa yang akan terjadi besok. Sementara itu, Nicole terkekeh melihat anak-anaknya saling bertukar senyum. Dia tahu bahwa Nolan dan Lana berencana mengganggu kencan buta Stanley. Bu, aku lelah. Ayo naik ke atas dan tidur. Lana menarik ke meja Nicole. Dia bermaksud untuk tidur sekarang sehingga mereka bisa bangun pagi keesokan harinya. Baiklah. Nicole membelai rambut Lana lalu naik ke atas bersama Nolan dan Lana. Stanley memiliki kerutan rumit di wajahnya. Tiba-tiba, ia mulai bertanya-tanya apakah membawa Nolan dan Lana bersamanya merupakan ide bagus. Kamu juga harus istirahat. Kamu harus tampil sebaik mungkin besok, Gloria mengingatkan Stanley. Mengerti, gerutu Stanley dan naik ke atas. Gloria menatap Stanley, merasa tak berdaya. Saya tidak tahu apakah besok semuanya akan berjalan lancar. Apakah semuanya akan berjalan lancar atau tidak, itu semua tergantung pada Stanley, kata Daniel penuh arti. Apa maksudmu? Tanya Gloria bingung. Nolan dan Lana. Daniel menepuk tangan Gloria. Pikirkanlah tentang hal ini. Mengapa Nolan dan Lana begitu antusias ikut kencan buta Stanley? Jelas ada sesuatu yang terjadi di kepala anak-anak kecil itu. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Ah, Gloria memutar matanya. Yah, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Dia sudah setuju untuk membiarkan anak-anak ikut, tetapi sekarang, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah itu akan mengganggu kencan Stanley. Sekalipun aku mengingatkanmu, apakah kau bisa berkata, tidak, pada Nolan dan Lana? Daniel mengangkat bahu. Memang, tidak ada yang dapat mereka lakukan, selain mengatakan, ya. Gloria mendesah setelah memikirkannya. Itu benar, sekalipun dia tahu bahwa anak-anak itu punya ide mereka sendiri, dia mungkin tidak akan bisa menolaknya begitu saja. Baiklah, kamu sudah melakukan semua yang perlu kamu lakukan. Biarkan mereka memutuskan bagaimana hasilnya. Daniel menghibur Gloria, dan membimbingnya kembali ke kamar. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Nolan dan Lana sudah bangun karena mereka terlalu bersemangat untuk tetap tertidur. Mereka bangkit, dan yang lainnya secara bertahap mengikutinya juga. Kemudian semua orang mandi dan turun ke bawah. Nolan, Lana, belum saatnya untuk kencan buta. Gloria tersenyum penuh pengertian. Waktu berlalu sangat lambat, kata Lana cemas sambil melirik jam. Gloria tersenyum sembari menghibur Lana, bukan berarti waktu berjalan lambat, tapi kamu yang terlalu tidak sabaran. Bagaimana kalau kita sarapan dan bermain di halaman? Nanti saja setelah kamu selesai. Baiklah, dia setuju, karena tidak bisa melakukan apapun lagi untuk saat ini. Setelah sarapan, semua orang berkumpul di halaman, dan Nolan dan Lana bermain-main sementara semua orang menonton. Nicole, kamu tidak akan pergi bersama mereka? Gloria bertanya pada Nicole. Aku tidak akan pergi, kata Nicole sambil tersenyum, menunjukkan ketidakberdayaannya. Biarkan Stanley yang mengambilnya. Mereka sudah memintaku untuk menjauh dan tidak mengizinkanku ikut. Bab 2643, tapi, apakah Stanley akan baik-baik saja jika sendirian? Gloria mengerutkan kening, berpikir bahwa Nicole akan mengikuti mereka untuk setidaknya menjaga anak-anak tetap terkendali. Dia akan baik-baik saja, Nicole meyakinkan Gloria. Nolan dan Lana berperilaku cukup baik. Gloria mengakui hal ini, tetapi dia tetap khawatir bahwa hubungan mereka akan memburuk jika Nolan dan Lana tidak menyukai gadis yang mereka temui untuk kencan buta. Tidak apa-apa, jika tidak berhasil, mungkin memang itu memang bukan takdirnya. Daniel menghibur Gloria, memahami kekhawatirannya. Gloria menghela napas dan menganggukkan kepalanya, menyadari bahwa yang dapat ia lakukan hanyalah menghormati keinginan mereka untuk saat ini. Sementara itu, Stanley telah tiba di kafe yang ditunjuk bersama Nolan dan Lana. Namun, dia tertegun sejenak saat melihat Tia sedang melihat sekeliling pintu masuk kafe. Mengapa dia ada di sini? Tanyanya. Wajah Tia berseri-seri karena kegembiraan saat dia akhirnya melihat Nolan dan Lana. Namun,
Senyumnya langsung membeku saat dia melihat Stanley. Teka-teki. Dia berdiri, ketakutan. Tia, Lana bergegas menghampiri dengan gembira dan menariknya, sambil berkata, "Kau datang." "Lana, apa yang terjadi? Bukankah kau bilang?" tanya Tia dengan bingung. Nolan telah memberitahunya bahwa mereka akan pergi bermain dan baik Jared maupun Nicole tidak punya waktu untuk menemani mereka. Oleh karena itu, mereka memintanya untuk merawat mereka. "Tetapi mengapa Tuan? Teka-teki di sini juga?" dia bertanya-tanya. "Tia, Paman Stanley ada kencan. Kami hanya mengikutinya di jalan." Nolan mengangkat kepalanya saat menjelaskan kepada Tia. Ketika Tia mendengar itu, ekspresinya membeku sesaat, dan baru setelah menenangkan diri, dia memaksakan senyum dan berkata, "Kalau begitu, jangan ganggu Paman Stanley-mu, oke? Aku akan mengajakmu bermain." "Tia, bagaimana kalau kita masuk dan melihat-lihat juga?" Lana menarik lengan Tia, merasa enggan untuk pergi. "Bukankah itu tidak pantas?" tanya Tia, sedikit ragu karena ia mengira mereka hanya akan mengganggu kencannya. "Paman Stanley, apa pendapatmu?" tanya Lana pada Stanley. Hal ini menempatkan Stanley dalam posisi yang sulit. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa, dan apakah dia harus menjawab ya atau tidak kepada mereka. "Anda Tuan, teka-teki, kan?" Tiba-tiba, suara wanita yang ragu-ragu terdengar, dan seorang wanita menawan dengan gaun panjang yang elegan berjalan mendekat. "Siapa kamu?" Stanley mengernyitkan alisnya, karena dia tampaknya tidak tahu siapa wanita ini. Setelah berkata demikian, wanita itu tersenyum dan langsung memperkenalkan dirinya. "Halo, namaku Cherry Jin." Stanley memperhatikannya dengan saksama dan saat itulah ia menyadari bahwa wanita itu memang Nona. "Jin, teman kencan butanya hari ini." "Halo, namaku Stanley Riddle." Dia mengangguk sopan. "Riddle, mengapa kamu tidak masuk?" Cherry menunjuk ke arah kafe. "Aku baru saja akan melakukannya." Stanley minggir. "Silakan, Bu." "Jin, terima kasih." Cherry mengucapkan terima kasih sebelum berbalik menatap Tia, Nolan, dan Lana. Dan mereka, Lana mendongak ke arah Cherry dan tersenyum. "Halo, Ibu. Jin adalah seorang insinyur. Paman Stanley adalah paman saya. Jadi kalian pasti Nolan dan Lana Johnston." "Ah, kamu memang semanis yang rumor katakan," seru Cherry girang. "Terima kasih, Bu," jawab Lana. "Riddle, mengapa kita tidak membiarkan mereka bergabung dengan kita juga?" saran Cherry. Stanley tentu saja setuju dan menjawab, "Tentu saja, asalkan Anda tidak keberatan." Tak lama kemudian, kelompok itu pun memasuki kafe bersama-sama. Setelah mereka menemukan tempat duduk mereka, Cherry dan Stanley memesan kopi untuk mereka sendiri, serta 3 gelas jus buah untuk Tia, Nolan, dan Lana. "Hehe, ini kencan buta pertamaku dengan begitu banyak orang." Cherry terkekeh sambil melihat ke arah meja yang sudah penuh sesak. Bab 2644, Stanley mengangkat alisnya sedikit setelah mendengar itu. "Apakah kamu sering pergi kencan buta?" "Ya, aku tidak punya pilihan lain. Keluargaku jadi cemas. Kayaknya kalau aku nggak nikah sekarang, aku juga nggak akan pernah nikah," ucap Cherry pasrah. "Tidak ada yang kau keberatan?" tanya Stanley heran. Jadi dia membiarkan keluarganya mengatur kencan untuknya. Cherry menatap Stanley sejenak dan tersenyum. "Yah, apa hasilnya? Aku akan berakhir sepertimu, Tuan. Teka-teki. Mereka wajib datang meski mereka tidak mau." Stanley terkejut sejenak, tetapi dalam momen yang dianggap langka untuk situasi seperti ini, dia tersenyum. "Tace, itulah hasil perlawanan mereka. Riddle, kamu tidak pernah ikut kencan buta, kan?" Cherry menatap Stanley, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. "4 kali. Apakah itu banyak atau sedikit?" Stanley mengakui. "Tidak buruk. Itu masih lebih sedikit dariku, setidaknya." Cherry tertawa. Jarang sekali mereka berdua bisa akur, jadi mereka hanya mengobrol sedikit lagi. Faktanya, Stanley telah berbicara lebih banyak daripada yang pernah dia katakan pada kencan buta lainnya. Saat itulah Lana menatap Nolan dengan cemas seolah ingin menyampaikan, "Nolan, tampaknya Paman Stanley menyukai Nona."
Jin adalah seorang insinyur. Apa yang harus kami lakukan? Toh, mereka sudah hadir di keempat kencan buta itu, dan menurut pengamatan mereka, waktunya sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Nolan pun mengernyitkan dahinya, karena semua yang terjadi di hadapan mereka memang agak tak terduga. Mereka mengira semuanya akan berjalan sama seperti sebelumnya, yang berujung pada kedua belah pihak tidak akan mampu membentuk hubungan yang berarti satu sama lain, dan setelah itu mereka dapat mengambil kesempatan untuk pergi bersama Stanley dan pergi keluar bersama Tia untuk memperkuat ikatan mereka. Kurasa aku akan mengajak Nolan dan Lana bermain sekarang dan membawa mereka pulang nanti, bisik Tia kepada Stanley. Lagi pula, Stanley sedang kencan buta, dan akan aneh jika mereka bertiga tetap tinggal. Kita menghalangi mereka, bukan? Tia, bukankah sebaiknya kita menunggu lebih lama lagi? Protes Lana, karena belum ingin pergi. Pasti ada yang mencurigakan pada situasi yang mereka alami. Jika mereka pergi sekarang, tidak seorang pun akan tahu apa konsekuensinya. Lana, Paman Stanley-mu punya urusan sendiri yang harus dilakukan. Bagaimana kalau aku ajak kamu bermain? Lanjut Tia yang masih ingin membujuk Lana untuk pergi karena ia merasa akan canggung jika mereka berlama-lama di sana. Mau kemana? Cherry tiba-tiba bertanya saat mendengar mereka hendak pergi. Yah, Tia tergagap. Sebenarnya, dia tidak tahu harus pergi kemana. Dia tidak punya rencana karena Nolan dan Lana lah yang secara spontan memanggilnya. Mes, Jin, kamu mau ikut? Nolan menatap Cherry dan bertanya. Dia merasa Cherry tampak lebih tertarik pada tempat yang mereka tuju. Ya, tapi aku perlu tahu dulu kemana kamu akan pergi. Kalau itu tempat untuk anak-anak yang masih sangat kecil, dia pasti akan melewatinya. Taman hiburan, kata Lana setelah memikirkannya sejenak. Riddle, apakah kamu akan membawa mereka ke taman hiburan? Cherry menoleh untuk bertanya pada Stanley. Stanley mengangguk. Mereka yang bermain, jadi tentu saja itu pilihan mereka. Sebenarnya, dia tidak tahu kemana kedua bajingan itu ingin pergi. Bisakah saya bergabung dengan Anda, Tuan? Teka-teki, aku sudah lama tidak ke taman bermain, tanya Cherry, matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Stanley ragu sejenak. Saran Cherry membuatnya tidak nyaman. Bolehkah? Ulang Cherry dengan kekecewaan yang tergambar jelas di wajahnya saat Stanley tetap diam. Baiklah, kami akan ke sana. Kalau kau mau pergi, ikut saja dengan kami. Tapi aku punya satu permintaan. Stanley mengalah. Permintaan apa? Mata Cherry berbinar, harapannya kembali menyala. Panggil saja aku Stanley. Jangan panggil aku Tuan. Teka-teki, kata Stanley. Sebaliknya, dia merasa canggung jika dipanggil Tuan. Teka-teki. Bab 2645, baiklah kalau begitu. Panggil saja aku Cherry juga, Cherry setuju dengan senang hati. Tak lama kemudian, rombongan itu meninggalkan kafe dan menuju taman hiburan. Di dalam mobil, Tia diapit di antara Nolan dan Lana di belakang, sementara Cherry duduk di kursi penumpang. Nolan dan Lana saling berpandangan, merasa semakin cemas karena mereka merasakan bahwa orang ini akan menjadi istri paman ketiga mereka. Meskipun mereka tidak membenci Cherry, mereka tetap lebih menyukai Tia daripadanya. Nolan, apa yang harus kita lakukan? Lana bertanya pada Nolan dengan lembut. Ikuti saja arusnya, bisik Nolan kepada Lana. Penasaran, Tia memperhatikan anak-anak yang bergumam itu. Apa yang kalian bicarakan? Tidak apa-apa. Nolan dan Lana tersenyum. Ini adalah sesuatu yang tentu saja tidak bisa mereka ceritakan kepada Tia. Sementara itu, Cherry berceloteh sepanjang jalan ke taman dari kursi depan. Sudah lama sekali aku tidak mengunjungi tempat-tempat seperti ini. Dulu waktu aku di luar negeri baik-baik saja, tapi setelah aku kembali, keluargaku bersikap ketat padaku. Mereka menginginkan seorang wanita yang berbudi luhur. Anda tahu, seseorang yang elegan dan intelektual. Wah, ini membuatku sakit kepala. Hari ini dia akhirnya punya kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri, dan dia bertekad untuk bersenang-senang. Mendengar itu, Stanley melirik Cherry dan tertawa kecil sambil menggelengkan kepalanya. Tia yang kebetulan melihat Stanley tersenyum, tanpa sadar menggigit bibirnya dan melihat keluar jendela mobil.
Malam tiba, dan lampu-lampu terang berkedip-kedip. Dalam waktu singkat, Stanley dan Tia akhirnya kembali ke rumah bersama Nolan dan Lana. "Kemana saja kalian? Kenapa kalian bermain begitu lama? Bukankah taman bermain sudah tutup beberapa jam yang lalu?" tanya Gloria dengan cemas saat melihat mereka kembali. "Kami pergi makan malam setelah dari taman hiburan. Ibu Jin berkata dia bersenang-senang hari ini, dan dia akhirnya bisa mengunjungi taman hiburan berkat kami. Itulah sebabnya dia mentraktir kami makan malam sebagai ucapan terima kasih," kata Lana sambil tampak senang. Mata Gloria mulai berbinar. Ternyata kencan buta hari ini sukses. Stanley mungkin merasa puas, dan bahkan Nolan dan Lana menyukai Mes. "Jin, ya, ini pasti alasannya. Ya, kami bersenang-senang di taman hiburan hari ini, dan kami makan malam yang lezat," kata Lana sambil berjalan mendekati Gloria. "Nenek, biar ku ceritakan padamu, kami bermain." Lana terus mengobrol tentang taman bermain itu, dan Gloria hanya menjawab dengan sebuah pertanyaan, "Jadi, Bu Jin bersamamu sepanjang hari?" "Ya," Lana mengangguk. Mereka telah bermain bersama sepanjang hari, dan dia bahkan tidak menyangka Cherry lebih mencintai taman hiburan itu daripada mereka. "Bagus, bagus sekali." Gloria mengangguk puas, akhirnya melihat secercah harapan bagi Stanley. Tampaknya Nona Jin telah memperoleh persetujuan Stanley. Kalau tidak, dia tidak akan menghabiskan sepanjang hari bermain dengan mereka. Dan dilihat dari ekspresi wajah Nolan dan Lana, mereka tampaknya juga menyukai Bu Jin, tebak Gloria. "Bagaimana dengan Tia?" Nicole bertanya dengan tenang pada Nolan dan Lana. Mungkin Gloria tidak tahu, tetapi dia tahu. Tia tidak ada di rumah hari ini, jadi kedua bajingan itu pasti membawanya keluar seharian. "Oh, Tia sudah pulang. Dia bilang dia ingin memeriksa apakah nenek buyut Wallace sudah tidur," jawab Nolan. "Tia ikut denganmu juga?" tanya Gloria heran, karena dia tidak tahu hal ini. Bab 2646 Nolan pun menjawab, "Ya, awalnya kami ingin Tia mengajak kami ke sana, tetapi kemudian Nona Jin berkata bahwa dia juga ingin ikut, jadi dia ikut dengan kami." Gloria langsung membayangkan bagaimana Cherry memanjakan Nolan dan Lana, yang membuat mereka semakin menyayanginya. Sepertinya Cherry sangat menyukai anak-anak, jadi Nolan dan Lana mungkin punya satu orang lagi yang menyayangi mereka. Itu bagus sekali, pikirnya. "Stanley, kemarilah dan ceritakan padaku, bagaimana hari ini?" tanya Gloria, hampir mulai menganggap Cherry sebagai calon menantunya dan ingin sekali mendengar pendapat Stanley. Stanley, yang merasa sakit kepala, menyisir rambutnya dengan jari dan berkata, "Bu, aku lelah. Aku mau tidur dulu." Setelah dia selesai bicara, Stanley bergegas ke kamarnya. Lihat dia, bertingkah malu-malu. Gloria menjadi semakin gembira, merasa bahwa masalah ini pada dasarnya sudah selesai. Namun, Stanley tidak mau repot-repot menjelaskan apapun kepada Gloria. Meskipun Cherry telah menghabiskan sepanjang hari bersama mereka, dia tidak punya perasaan apa-apa terhadapnya. Dia juga merasa Cherry tampaknya tidak memendam perasaan romantis apapun terhadapnya. Latar dan keadaan di sekitar mereka berdua adalah satu-satunya faktor yang memungkinkan mereka untuk merasa nyaman satu sama lain, jadi dia menganggap mereka sebagai teman, paling-paling. Jelas, keluarganya tidak melihatnya seperti itu. Dia juga merasa bahwa karena mereka telah salah memahami semua yang terjadi hari ini, dia akan membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin mereka tidak akan mendesakku untuk pergi kencan buta lagi. Dengan begitu, aku tidak perlu lagi menghadapi omelan yang tiada henti, pikirnya. "Bu, biar Stanley yang memutuskan sendiri," kata Nicole penuh arti, sambil melihat ke arah di mana Stanley menghilang. "Jika dia bisa tenang lebih awal, aku akhirnya bisa merasa tenang," kata Gloria. Setidaknya dia tidak mengecewakannya kali ini. Ada kemajuan di antara keduanya, bukan? Baiklah, itu sudah cukup baik bagiku. Nicole melirik Gloria dan memutuskan untuk tidak menyuarakan pikirannya. Dia akan menunggu Stanley menjelaskannya sendiri. Semua orang segera naik ke atas, dengan Nicole membawa Nolan dan Lana kembali ke kamar mereka. "Ibu, tahukah ibu bahwa Bu Jin lebih kekanak-kanakan daripada kita?" Lana berseri-seri,
melihat bagaimana Cheryl lebih menikmati bermain daripada dia dan kakaknya. Ceritakan pada ibu seperti apa Bu Jin dan apa yang terjadi hari ini, Nicole bertanya pada Nolan dan Lana. Namun saat Nicole selesai mendengarkan anak-anaknya, ia mendesah pasrah. Tidak heran Stanley tidak mau memberi tahu ibu. Itu tadi, bukan tanggal sama sekali. Itu lebih seperti Stanley dan Tia mengajak 3 anak bermain. Nicole kemudian memutuskan bahwa seluruh situasi itu tidak ada harapan setelah dia mengerti apa masalahnya. Dia akan menunggu Stanley menjelaskan semuanya kepada mereka sendiri. Akan tetapi, dia merasa Stanley kemungkinan besar tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Lagi pula, ia hanya akan menikmati kedamaian dari ilusi yang tercipta karena Gloria tidak akan memaksanya untuk melakukan kencan buta lagi. Setelah membacakan buku cerita untuk Nolan dan Lana sebentar, Nicole mulai meminta anak-anaknya tidur. Saat dia kembali ke kamarnya, dia melihat Jared masih sibuk dengan sesuatu di depan komputernya. Melihat ini, dia mengangkat alisnya dengan khawatir dan bertanya, "Kamu belum selesai?" "Aku hampir selesai." Jared melirik Nicole dan tersenyum tipis. "Baiklah, lanjutkan saja," kata Nicole sambil meraih pijamannya dan memasuki kamar mandi. Mata Jared menjadi gelap saat dia mendengar suara air memercik dan mengalir di kamar mandi. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke layar komputer dan bergegas, mengetik dengan cepat. Segera setelah itu, Nicole keluar dari kamar mandi dan mengeringkan rambutnya dengan handuk. Tiba-tiba pandangannya menjadi gelap saat dia menabrak dinding bata sebuah peti. Dia tahu itu Jared bahkan tanpa melihat. Nicole mengusap hidungnya dan bertanya, "Jared, kenapa kamu berdiri di sini?" Sebelum dia sempat mengeluh, Jared menyambar handuk dari tangannya dan menyampirkannya kembali di kepalanya. Bab 2647 Jared dengan lembut membantu Nicole mengeringkan rambutnya dan berkata lembut, "Aku menunggumu." Hal ini membuat Nicole geli. "Jadi itu sebabnya kamu berdiri di pintu. Kamu membuatku menabrakmu begitu aku keluar, dan sekarang hidungku juga terasa sakit," pikirnya. "Baiklah, ingatlah itu," kata Jared penuh arti. "Menyimpan apa?" Nicole bingung. "Apakah aku baru saja mengatakan sesuatu? Bahwa aku seharusnya tidak berdiri di pintu, dan bahwa aku seharusnya..." Jared sengaja berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Aku seharusnya masuk saja." Tepat saat Nicole hendak bereaksi terhadap apa yang dikatakan Jared, ucapan terakhirnya membuatnya terkejut. "Tidak, Setelah terbatuk beberapa kali, Nicole tersipu dan menolak. "Tidak apa-apa. Lebih baik Jared berdiri di depan pintu." Jika dia masuk, pipi Nicole menjadi merah padam saat ia membayangkan mereka mandi bersama. "Benarkah? Menurutku ini cukup bagus, atau ada sesuatu yang tidak kau sukai?" Jared terus menggoda Nicole sambil berpura-pura menunjukkan ekspresi kasihan. Nicole tersedak. Orang ini jelas melakukannya dengan sengaja. Bagaimana aku harus menanggapinya? Bagaimana kalau aku membantumu mengingat apa yang membuatmu tidak puas? Kau bisa memberitahuku, dan aku akan mengubah keadaan, kata Jared sambil mengangkat Nicole ke dalam pelukannya. "Hei!" Nicole secara naluriah melingkarkan lengannya di leher Jared dan berkata, "Tidak, aku tidak kecewa." "Jadi kamu puas?" Mata Jared berkilat nakal. Nicole melotot ke arahnya saat dia akhirnya menyadari bahwa dia telah memakan umpan Jared. "Saya tidak mengatakan apapun. Turunkan aku. Kalau begitu, kamu masih belum puas." "Sepertinya aku harus berusaha lebih keras," kata Jared sambil menggendong Nicole ke tempat tidur. "Jared Johnston," teriaknya putus asa, menyadari bahwa tak satu pun jawaban yang dikatakannya adalah benar. Pria ini pasti melakukannya dengan sengaja. Saat mereka sampai di tempat tidur, Jared menurunkan Nicole dan menjepitnya sebelum bermesraan dengannya. Keesokan paginya, sinar matahari yang cerah mengalir ke dalam ruangan. Nicole membuka matanya dan melihat dirinya menempel pada Jared seperti gurita, menyebabkan pipinya memerah. Tepat saat dia hendak berdiri, Jared mencengkeramnya, dan sedetik kemudian, dia mendapati Jared menjepitnya sekali lagi. Setelah memberinya ciuman selamat pagi yang lama, Jared akhirnya melepaskan Nicole. Pipi Nicole menjadi merah padam saat dia mendorong dada Jared. "Bangun cepat." Namun, Jared mengejutkannya lagi,
mengangkatnya dan membawanya ke kamar mandi. Setelah pasangan itu mandi dan berganti pakaian baru, mereka bersiap meninggalkan kamar. Namun, saat mereka hendak keluar, Jared kembali mencuri ciuman Nicole, dan pipinya kembali memerah. Setelah menatap Jared dengan pandangan jengkel, Nicole meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Ayah, Ibu, tepat saat dia keluar, Nolan dan Lana keluar dari kamar mereka dan langsung berlari menghampiri mereka berdua. Nicole menatap mereka dengan penuh kasih dan berkata, "Hei, kalian berdua sudah bangun." "Ibu, kenapa wajahmu merah sekali? Apa kamu kepanasan?" tanya Lana, tampak bingung. Mendengar pertanyaan itu, Nicole tidak bisa menahan rasa malu. Dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi Lana, jadi dia hanya bisa menjawab, "Ya, agak panas." "Kau bodoh sekali." Nolan memutar matanya ke arah Lana. "Ayo turun untuk sarapan." Bab 2648. Pernyataan Nolan membuat Lana semakin bingung. "Bagaimana mungkin aku bodoh? Lain kali, jangan ajukan pertanyaan yang tidak seharusnya kamu ajukan." Nolan, yang tampak seperti orang dewasa, menegur Lana. "Ayolah." Setelah itu, Nolan menarik Lana dan berjalan pergi. Namun, Lana masih menggerutu, "Apa yang kukatakan salah?" Nicole mengerutkan bibirnya saat dia melihat anak-anaknya, dan dia kemudian melanjutkan untuk memperingatkan. Jared menggertakkan giginya, "Kau tidak boleh menciumku tiba-tiba lagi, terutama saat Nolan dan Lana melihat kita." Setelah berpikir sejenak, Jared berkata, "Sebenarnya, saya pikir itu karena kita kurang akrab. Itulah sebabnya kamu selalu malu. Jadi, mulai sekarang, aku akan menciummu sekali setiap hari, dan kamu akan perlahan-lahan berhenti tersipu." "Kenapa? Kau?" Nicole melotot ke arah Jared. "Jadi sekarang ini salahku." Sambil menggertakkan giginya, Nicole mendesah. "Kau berharap." Setelah mengatakan itu, Nicole meninggalkan Jared berdiri di sana sendirian dan turun untuk sarapan. Jared terkekeh pelan, kemudian menatapnya penuh kasih sayang dan mengikutinya dari belakang. Setelah sarapan, semua orang berpisah dan sibuk dengan urusan masing-masing. Nicole dijadwalkan menghadiri upacara pemotongan pita pabrik komponen elektronik bersama Harvey hari ini. Jadi, dia sengaja mengenakan setelan bisnis, yang membuatnya tampak dewasa dan profesional. Ketika dia tiba di tempat acara bersama Patricia, mereka melihat segerombolan wartawan telah tiba. "Nona Riddle, ini benar-benar pemandangan yang aneh," kata Patricia dengan nada sarkastis. Baginya, Harvey tampaknya mengundang banyak orang, mungkin ingin membuat seluruh Sanjoto sadar akan acara pemotongan pita itu. Yah, dia sudah berusaha keras, jadi tinggal menunjukkannya ke semua orang saja. Nicole berkata dengan acuh tak acuh, melirik Harvey yang sedang menyambut tamu. "Nona Riddle." Harvey meninggalkan kerumunan dan mendekati Nicole saat dia melihatnya. "Tuan Ellison." Nicole mengangguk sopan, menunjukkan sikap ramah dan kooperatif. Alis Harvey berkedut tanpa terasa. Dia sebenarnya terkejut karena Nicole muncul, dan terlebih lagi, dia terkejut melihat betapa ramahnya Nicole. "Tuan Ellison, apakah semuanya sudah siap?" Nicole dengan santai melihat sekeliling dan bertanya. "Semuanya sudah siap. Kami tinggal menunggu Anda naik ke panggung dan memberikan pidato, lalu sesi pemotongan pita akan dimulai. Saya telah mengundang banyak teman dari kalangan politik dan bisnis Sanjoto untuk membantu kami dalam upacara ini. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik dan membuat kemajuan bersama," kata Harvey dengan sungguh-sungguh. Kolaborasi ini tampaknya sangat berarti baginya. "Selamat, Ten Ellison dan Nen Riddle. Ini benar-benar kolaborasi yang luar biasa antara kalian berdua," kata seseorang. "Ya, kami yakin kerja sama kalian pasti akan saling menguntungkan," timpal yang lain. Semua orang berkumpul untuk memberi selamat kepada keduanya, beberapa bahkan menjajaki kemungkinan untuk ikut serta dalam kolaborasi tersebut. Nicole memandang orang-orang ini dengan acuh tak acuh, hanya mengangguk sopan tanpa memberi mereka tanggapan langsung. Dia sangat menyadari bahwa orang-orang yang diundang Harvey adalah orang-orang yang pernah bekerja dengan keluarga Ellison. Mereka yang menghadiri upacara pemotongan pita hari ini semuanya hadir atas perintah Harvey.
Karena itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk benar-benar ingin bekerja sama dengannya. Namun, itu juga merupakan kesempatan yang bisa ia manfaatkan. Jika tidak, itu akan membuang-buang niat baik Harvey. Dengan mengingat hal itu, Nicole menahan diri untuk tidak memberi mereka jawaban langsung. Ia hanya menunjukkan sedikit ketertarikan, tetapi tidak terlalu banyak hingga membuat mereka percaya bahwa ia ingin berhubungan dengan mereka sejak awal. Ia bahkan sampai memberitahu mereka tentang pikirannya. Nona Riddle, panggung ini milik Anda. Harvey melangkah masuk ketika melihat semua orang mulai menghujani Nicole dengan pujian. Baiklah. Nicole tersenyum tipis dan mengikuti Harvey ke atas panggung. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari ketika pabrik komponen elektronik hasil patungan Riddle Corporation dan Ellison Group, Ellison Riddle Electronics Factory, resmi didirikan. Dengan demikian, CEO kami, Tuan Ellison dan Nona Riddle dengan hormat mengundang Anda semua untuk menyaksikan acara yang penting ini, sang pembawa acara mengumumkan dengan penuh semangat, yang memicu tepuk tangan meriah, sorak-sorai, dan kilatan kamera. Bab 2649. Nicole langsung mengernyitkan alisnya. Ellison dan Riddle, nama bodoh macam apa itu? Nona Riddle, ini, kedengarannya mengerikan, bisik Patricia kepada Nicole. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak mengantisipasi bahwa Harvey akan memiliki selera humor yang aneh. Satu, mengapa dia menyebutnya seperti itu? Apakah dia sudah gila? Apakah dia sudah gila? Halo semuanya, namaku Nicole Riddle. Sela Nicole, tidak ingin mendengar apa yang akan dikatakannya selanjutnya. Suasana langsung hening, dan pandangan Nicole menyapu wajah-wajah orang banyak. Matanya dingin dan tajam. Kemudian, dia mengumumkan dengan lantang, Tuan Ellison mungkin telah melakukan kesalahan. Meskipun pabrik ini merupakan usaha patungan, namanya tidak akan diubah. Dia tidak mempunyai energi untuk berpikir dan memunculkan nama untuk saat ini, jadi dia memutuskan bahwa akan lebih baik baginya untuk tetap menggunakan nama aslinya. Namanya tidak berubah. Tapi bukan itu yang dikatakan Tuan Ellison. Kerumunan itu mulai berdiskusi, tapi Nicole mengabaikan mereka dan melanjutkan. Lagi pula, pabrik ini sudah beroperasi cukup lama, dan semua kontrak ditandatangani dengan nama asli pabrik yang dimaksud, jadi akan lebih baik jika nama itu tetap dipertahankan. Meskipun ia tidak menjelaskan maksudnya dengan jelas kepada hadirin, mereka yang memahaminya tahu bahwa mengubah nama secara tiba-tiba akan menyebabkan banyak sekali perselisihan hukum dengan kontrak, yang akan membawa mereka pada banyak masalah yang tidak perlu di kemudian hari. Tak lama kemudian, bisikan-bisikan dari kerumunan mereda, terutama dari mereka yang telah menandatangani kontrak dengan pabrik. Pada saat itu, mereka terdiam, dan bahkan diam-diam menyetujui pernyataan Nicole. Mereka tahu akan lebih masuk akal untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Sementara itu, Harvey melirik Nicole dan menyeringai tipis. Ia tahu Nicole akan menolak perubahan nama itu, tetapi ia tidak menyangka Nicole akan menyelesaikannya dengan mudah. Lagi pula, ia sudah siap memberi Nicole kesulitan. Dan tanpa memberi siapapun kesempatan untuk melanjutkan perenungan mereka, Nicole memulai pidatonya. Saya merasa terhormat dapat berinvestasi di pabrik komponen elektronik Ellison Group. Di masa mendatang, Bapak Ellison dan saya akan bekerja sama untuk mempercepat kemajuan pabrik tersebut, sehingga pabrik tersebut dapat mengalami pertumbuhan yang pesat. Setelah melontarkan banyak basa-basi yang muluk-muluk, Nicole menoleh ke Harvey dan berkata, baiklah, saya akan memberikan mikrofon kepada Tuan Ellison, yang sekarang akan memberitahu kita tentang visinya untuk masa depan. Senyum Harvey membeku sesaat karena dia sama sekali tidak mempersiapkan pidato. Nicole langsung mengerti apa yang dirasakan Harvey saat melihat ekspresi wajahnya. Dia tersenyum karena dia tahu Harvey tidak mempersiapkan pidato, karena dia pasti telah mencurahkan seluruh pikirannya untuk membuat kekacauan yang harus dihadapi Nicole. Tuan Ellison, silakan. Nicole mengangkat alisnya dengan puas. Harvey hanya bisa maju dan melihat orang-orang di bawah, sebelum berkata, baiklah, pidato yang telah saya persiapkan pada dasarnya sama dengan pidato Bu Riddle. Saya kira ini adalah pertemuan pikiran, jadi saya tidak akan membuat Anda bosan dengan mengulang-ulang poin yang sama.
Sekarang mari kita potong pitanya. Mendengar itu, Nicole melirik Harvey sekilas. Pertemuan pikiran, kakiku. Apa kau sendiri percaya itu? Namun, ia tidak berencana untuk terus mempersulit Harvey. Ia hanya berharap agar sandiwara ini segera berakhir. Kalau begitu, jangan buang-buang waktu semua orang. Ayo potong pitanya, oke. Nicole menyatakan, ingin mengakhiri acara itu sesegera mungkin dan pergi. Bagus, selanjutnya adalah upacara pemotongan pita. Haruskah saya mengundang Tuan Ellison, Nona Riddle, dan tamu-tamu kita, pembawa acara segera memulai acara berikutnya. Saat Nicole dan Harvey sudah berada di atas panggung, yang lain mengikutinya setelah mendengar pengumuman itu. Para pengantar berbaris di depan mereka sambil memegang nampan besar dengan gunting yang diikatkan pada pita merah di sekelilingnya. Bersamaan dengan itu, pita dengan bunga besar juga dikibarkan. Setelah saling bertukar pandang, semua orang mengambil gunting dan memotong pita, menyebabkan bunga jatuh ke atas nampan. Tepuk tangan dan sorak-sorai terdengar, dan kilatan kamera kembali menyala. Ketika seluruh cobaan itu akhirnya berakhir, Nicole mulai berjalan santai, bersiap untuk pergi. Bab 2650. Sudah hampir tengah hari. Ayo makan siang bersama sebelum kamu pergi. Harvey berhenti. Nicole saat dia hendak pergi. Tak peduli dengan rayuannya, Nicole melirik Harvey sekilas dan berkata, aku baik-baik saja. Silakan ambil sendiri. Kamu juga perlu makan, kata Harvey, tidak kecewa dengan penolakan itu sambil terus membujuk Nicole. Namun, Nicole tetap tidak tergerak. Ia tidak mau makan bersama pria itu, karena takut melihat wajahnya dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Saya sudah membuat janji dengan kakekmu. Jika kamu tertarik, kamu bisa bergabung dengan kami, kata Nicole sebelum melewati Harvey dan bergegas pergi. Harvey meringis saat Nicole menghilang dari pandangan. Hanya Nicole yang akan mencari alasan seperti itu untuk menghindari makan siang dengannya. Tampaknya dia sudah memutuskan untuk menolaknya dengan tegas. Tetap saja, Nicole berhasil pergi ke tempat Thomas Ellison setelah pergi. Apakah kau di sini untuk pamer padaku? Thomas menatap Nicole dengan geli. Hanya ke sini untuk makan malam denganmu. Nicole mengangkat bahu polos. Sebagai tanggapan, Thomas menatap Nicole dengan pandangan skeptis. Apakah kamu sendiri percaya itu? Tentu saja, balas Nicole. Jujur saja, kau menggunakan aku sebagai alasan untuk menyingkirkan Harvey, bukan? Thomas menjawab, karena dia mengenal Nicole dengan sangat baik. Nicole tersenyum. Maaf, tapi cara itu jauh lebih mudah. Aku tahu ada banyak cara lain untuk menyingkirkannya. Meskipun Thomas benar, ini jelas bukan satu-satunya solusi. Hahaha, oke, setidaknya aku masih berguna sekarang, dan itu membuatku senang, Thomas tertawa. Mereka berdua benar-benar musuh bebuyutan. Dulu aku berharap mereka berdua bisa bersama, tetapi sekarang tampaknya hal itu hampir mustahil, pikirnya. Kau tidak perlu melakukan ini. Kau tidak berutang apapun pada Harvey. Nicole mengernyitkan alisnya. Jelaslah bahwa Thomas masih agak berhati-hati tentang apapun yang berhubungan dengan Harvey. Mungkin dia merasa berhutang budi kepada Harvey karena masa lalunya, tetapi Nicole tidak berada di tempat untuk mengomentari masalah keluarga mereka. Tetap saja, itu Thomas yang telah membesarkan Harvey dan memberinya segalanya yang dia bisa setelah orang tua Harvey tewas dalam kecelakaan mobil. Saya baik-baik saja, Thomas tersenyum. Pada titik ini, semuanya sudah berlalu, dan ia tidak ingin berlarut-larut dalam masalah itu. Ia merasa tidak akan terlalu merepotkan baginya untuk menjalani sisa hidupnya dengan cara seperti ini. Nicole mengernyitkan alisnya sedikit dan menatap Thomas. Akhirnya, ia memilih untuk tetap diam. Jika memang begitulah yang Thomas rasakan, tidak ada gunanya lagi untuk berusaha mencegahnya. Namun, dia tidak bisa tidak merasa kasihan kepada Thomas. Karena tidak ingin membahas hal-hal yang tidak mengenakan itu, Nicole mengganti pokok bahasan dan mengobrol dengan Thomas tentang hal-hal lain, dan begitu saja, suasana pun menjadi jauh lebih santai. Setelah makan siang bersama Thomas, Nicole mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan sekolah. Melihat sosok Nicole menghilang dari pandangan, Thomas mendesah, tatapannya menjadi gelap.
Ia memahami niat baik Nicole, tetapi ia juga tahu bahwa ada hal-hal tertentu yang sebaiknya tidak diganggu. Ia sekarang merasa bahwa semuanya baik-baik saja sebagaimana adanya. Jika ia ikut campur dan mengubah keadaan, ia tidak tahu apa hasilnya. Baiklah, ini sudah cukup bagiku. Tapi aku juga tidak berniat untuk terlibat dalam masalah Nicole dan Harvey. Saya akan membiarkan mereka berdua mengatasinya sendiri, pungkasnya. Bagaimanapun, Harvey lah yang memulai pertengkaran dengan Nicole terlebih dahulu. Lagi pula, tidak ada yang bisa menghentikannya begitu dia sudah memutuskan sesuatu. Lebih baik baginya untuk belajar dari Nicole. Mungkin dengan begitu, masih ada harapan baginya untuk mengubah kebiasaannya. Setelah Nicole masuk ke dalam mobil, Patricia meletakkan telepon genggamnya dan berkata dengan tenang, "Nona Riddle, seperti yang diharapkan, internet ramai dengan berita tentang upacara pemotongan pita.